Oke, yuk kita mulai. Yuk kita mulai untuk pembelajaran di pertemuan hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, kita mulai saja untuk pembelajaran di hari ini. Hari ini kita sudah masuk di sesi yang genap. Jadi nanti teman-teman akan kembali mengerjakan tugas yang ada pada pembelajarannya. Jadi silakan teman-teman dipersilakan untuk masuk ke akun Audionova dan juga ke akun Roblox Studionya. Oke, hari ini kita akan ada debugging. Nanti kalian akan jelaskan kira-kira debugging itu kalian harus ngapain. Nanti pokoknya masih berurusan dengan percodingan. Oke, baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pertemuan hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berdoa terlebih dahulu. Udah makan belum? Udah. Ini yang kedua udah makan belum? Oh, belum. Oke, teman-teman. Nanti seperti biasa karena yang kasih waktu istirahat, jadi silakan nanti teman-teman bisa dimanfaatkan waktunya untuk beristirahat. Hari ini ada beberapa teman-teman kalian yang tidak bisa hadir karena ada beberapa kegiatan, tapi nggak apa-apa, kita mulai saja untuk pembelajaran di pertemuan hari ini. Hari ini kita masih menyelesaikan modul yang ketiga. Hari ini kita masuk di pelajaran yang keempat. Hari ini teman-teman nanti akan bekerja dengan script. Setelah setelah hari Selasa kemarin, kita sudah coba untuk membuat atau membuat proyek teleportasi, di mana di proyek teleportasi kemarin teman-teman mengembangkan scriptnya. Kemudian yang hari Selasa kemarin juga udah pengen jelasin cara kerja dari scriptnya. Kalau di Roblox, scriptnya itu disebutnya sebagai luak LUA. Jadi kalau misalnya Roblox codingnya, bahasa codingnya gimana kalau Roblox itu pakai luak LUA, gitu ya. Nah, seperti biasa, sebelum nanti kita mulai untuk pengerjaan proyek di pertemuan hari ini, kita lihat dulu, karena kemarin kita baru semester, sekarang kita coba main semester lagi, kayaknya juga udah lama kita main semester. Oke, silakan. Triple O, timernya 10. Mau yang mana ini adanya? Paling atas. Paling atas ini. Toxic. Oke. 10 menit ya. Easy baby. Asia 755-281. Asia 755-281. Tiga enam. Hah? Ya itu mah kenapa ya request? Nggak tahu aja. Oh, di Asia 755-281. Jadi semua sudah. Ya, teman-teman. Setelah kita coba teman-teman lagi.
Sempit arenanya. Tolak, tolak.
Siapa ini kalau nonton keras? Baik? Iya. Mantap. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua. Oke, karena tadi kita sudah pemanasan pakai smash card, sekarang kita masuk ke materinya ya. Sudah. Kayak yang perhatikan ya. Karena nanti ketika pas debugging games, itu kalian harus mencari error dari scriptnya. Oke, jadi kalau diperhatikan. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan, kalian mau review dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari Selasa kemarin. Ini namanya program kondisi. Nih, kalau kalian menemukan program if else, berarti itu adalah program kondisi. Jika saya lapar, saya makan. Lapar itu adalah kondisi, makan itu adalah tindakan. Apa adalah tindakannya? Jika kondisinya saya lapar, maka tindakannya harus makan. Oh, misalnya harus makan. Oke, itu adalah program kondisi. Kemudian program itu. Nah, menurut kita program pilihannya ada dua. Ada yang terbatas sama yang tidak terbatas. Kalau kalian lihat di program yang di depan ini pengulangannya terbatas apa tidak terbatas? Ulangnya terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Kenapa kalian bisa menyebutkan ini pengulangannya terbatas? Karena sudah ada 4. Ada lagi? Kalau kalian menemukan program while, itu adalah pengulangan yang tidak terbatas. Kalau di scratch, itu namanya forever atau selamanya. Kalau kalian lihat di dalam ini tuh bukan jumlah, bukan dia akan mengulangi cuma 4 tindakan, bukan. Tapi 4 tindakan yang ada di dalamnya yang nanti akan diulang secara terusan. Jadi kalau kamu di program, kalian menemukan while, berarti pengulangannya tidak terbatas. Dia akan terus-terusan diulang selama logikanya masih bernilai benar. Misalnya nih, kalian akan terus-terusan jalan kalau di depan kalian nggak ada tembok. Selama nggak ada tembok, kalian akan terus-terusan jalan. Itu namanya pengulangan tidak terbatas. Kalau yang terbatas itu namanya for i. Misalnya for i in range 4, dan dia hanya akan mengulang sebanyak 4 kali. Range-nya itu cuma 4 kali. Oke, jadi kalau kalian menemukan while, maka ini adalah program pengulangannya yang tidak terbatas. Oke, nah di sini nanti kalian akan menemukan namanya istilah debug, debugging, debugger. Ada yang pernah mendengar kata itu? Ngebug apa artinya berarti? Sesuatu yang error. Ada lagi? Ngebug kayak itu ngebug. Aku nggak bisa jalan karena dia ngebug nih. Kalian sering ngomong gitu kan? Kalau ngebug, berarti ngebug itu apa? Error apa lagi? Nih, bug itu adalah error. Debugging itu adalah mencari errornya. Pak, ya aku ngebug, laptop aku ngebug, program aku ngebug, dia error. Kalau untuk memperbaiki error itu namanya debugging. Kalau yang kita gunakan untuk mencari error tersebut namanya debugger. Oke, nah jadi kalian nanti akan menemukan istilah namanya debug, debugging, sama debugger. Debugging itu adalah proses menemukan
menghilangkan kesalahan pada kode program. Tadi kan membantu error. Kalau dibagi, itu adalah mencari errornya. Oke? Nah, misalnya di sini, proses untuk berbagi itu ada beberapa. Pertama, kalian akan tahu programnya error kalau programnya kalian apakan dulu. Kalian jalankan. Kalian tidak akan tahu dimulai kemana kalau kalian tidak keluar dulu. Sama kayak ini, kalian tidak akan tahu dia error kalau tidak kita tes dulu dan kita uji dulu programnya. Kemudian, biasanya kalau ada error, kelihatan tuh di bawahnya ada garis-garis merah, atau nanti misalnya di bawahnya ada komentar, di bawahnya itu bakal kelihatan. Nanti setelah kalian tahu kesalahan di mana, perbaiki. Nah, biasanya error itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama, typo. Yang kedua, besar kecilnya huruf space, W-nya itu besar. Kemudian ada yang tanda bacanya ketinggalan. Yang harusnya pakai titik 2, kalian pakai titik koma. Yang harusnya pakai titik koma, kalian pakai titik 2. Oke? Kemudian kalian itu adalah menempel. Kalian pernah lihat tidak? Kalau program disusun, ada yang menjawab dan pernah lihat programnya? Misalnya di program kan kata kiri semua nih, terus di sebelah sininya ada yang menjawab ke dalam. Jadi programnya itu ada di sini, terus tiba-tiba ada di dalam, ada di sini lagi, di dalam lagi. Pernah lihat kan? Nah, kalau kalian yang harusnya menjawab ke dalam programnya, tapi kalian semuanya disejajarkan, itu nanti akan muncul yang namanya error level. Kenapa muncul error level? Karena program itu membacanya satu baris. Loh, kok ini harusnya ada di dalam if, tapi kenapa kalian masukinnya disejajar? Maka akan muncul yang namanya error level. Yang harusnya kalian masuk di kelas 4, tapi tiba-tiba muncul anak kelas 3, itu kan levelnya beda. Itu kita sebut juga sebagai error level. Nah, kemudian tahapan untuk menemukan kesalahan ini. Nanti pas ngebagi kalian ikutin sendiri. Yang pertama kita jalankan dulu programnya, kita lihat hasilnya. Lihat hasilnya itu pertama bisa lihat dari si proyeknya, pas dijalankan benar nggak nih kalau nyentuh poin, kalau misalnya nyentuh blok dia akan membesar atau mengecil. Pertama dilihat dari situ dulu. Kedua dilihat dari scriptnya. Ada tanda garis merah nggak yang error-errornya? Kemudian yang ketiga di output bagian bawahnya. Biasanya nanti akan memberikan kode bagian salahnya itu ada di mana. Nih ada namanya console output. Kalian jalani, tapi outputnya nggak kalian buka. Pas errornya gimana? Pakai bantuan ada namanya output. Nanti kalian tunjukkan output itu ada di mana. Kemudian, biasanya bisa menambahkan pesan atau menambahkan komentar. Biasanya kalau kalian lihat ada program yang pakai tanda pelanggar, kemudian dia tulisan itu warna hijau, itu namanya komen atau komentar. Nah, kemudian ini kita harus dari ini tuh line per line, baris per baris. Kenapa? Karena program ini jalankan itu secara berurutan. Oh, dari yang pertama nggak ada, yang kedua nggak ada, yang ketiga nggak ada, yang keempat nggak ada. Loh, tapi kalau masih error, kita lihat lagi. Misalnya dari errornya itu di sini. Tapi pas kalian cek programnya, Kak udah bener, nggak ada typo, programnya bener. Tapi kenapa errornya tetap di sini? Kita lihat ke atasnya. Biasanya kalau pas di bagian lain itu tidak ada error, tapi pas dijalankan muncul error, penyebab itu bukan dari dia juga, bisa dari atasnya. Contoh kayak gini, kalian misalnya menjalankan program, errornya itu di sini, pasti cek dia ada error, benar-benar. Ternyata kalian salahnya di sini. Nah, tapi yang menunjukkan error dari sini, tapi salahnya dari sini. Misalnya sama dengannya kurang satu, gitu ya. Jadi kalau tadi errornya baris per baris, setelah oke baru kalian lihat ke atasnya.
Nah, setelah menemukan baru perbaiki bagi. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar untuk recovery, kemudian belajar untuk debugging. Sampai sini dulu untuk overview materinya. Ada yang mau tanyakan terkait bug, debugging, debugger? Belum ada? Oke. Nanti akan muncul soalnya. Nih, coba kalian lihat. Print hello world. Kalau secara penulisan program, ini ada error nggak? Ada error, ada yang salah, ada error nggak? Coba dicek, lihat ke depan, yang ke depan. Kalian nggak ada di depan komputer kalian. Kalian ada di sini. Siapa nih? Ada error nggak? Nggak ada apa? Nggak ada. Kutip. Ada lagi? Betul. Nggak ada kutipnya. Kalau kalian ingat ya, kalau kalian mau menambahkan sebuah teks itu datanya data string. Kalau data string itu harus diawali sama tanda kutip, diakhiri dengan tanda kutip 2. Kalau belum tanda kutipnya 1, maka dia akan dibaca sebagai sintaks program, dia akan dibaca sebagai teks. Saya mau tanya lagi. Misalnya di dalam tanda kutip ada angka 96. Kira-kira 96 sama program dibacanya sebagai teks atau dibacanya sebagai angka? Kalau si 96 itu ada di dalam tanda kutip, dia dibacanya sebagai teks atau dibacanya sebagai tetap angka? Teks apa angka? Teks. Walaupun isinya adalah angka, tapi diawali sama kutip, diakhiri sama kutip, maka dia dibacanya juga tetap sebagai teks. Oke, betul. Nah, kemudian juga di sini ada yang salah nggak? Programnya ini ada yang salah. Kalau workspace yang besar atau kecil? Kemudian lihat ini ada penggambaran dengan 1. Number itu nggak jelas. Number itu apa? Kan programnya cuma gini doang. Oke, kita mau menjumlahkan sesuatu, tapi kita nggak tahu menjumlahnya itu dengan apa. Joshua, tambahin 1. Tambahin apa? Uang saya harus tambahin. Apakah berat badan saya harus tambahin? Tinggi badan saya? Nah itu kan nggak jelas. Jadi harus jelas menjumlahkannya itu dengan apa. Kita lihat di sini. Nih, ada yang salah kan? Kalau ini error ini tuh ada di bagian variabel x sama dengan 5. Ingat kan? Kalau ada sama dengan yang 2, berarti dia itu nanya bentuknya itu kayak tanda tanya kalau sama dengan ada 2. Tapi kalau sama dengan yang 1, dia itu menunjukkan sama dengan nilainya. Oke, dan nah ini adalah jendela output. Dan sama kayak ditunjukkan jendela output itu ada di mana. Dia akan kelihatan di bawah. Oh, errornya ini ada di mana nih? Workspace script 25 malform string. Kamu belum menyelesaikan programnya. Script yang nomor baris 26. Nanti akan dia kasih tahu baris itu ada di mana. Oh, baris 26. Errornya apa? Errornya kamu belum menyelesaikan programnya. Belum menyelesaikan itu pertama bisa kodenya kurang, tanda bacanya kurang, atau tadi besar kecil hurufnya yang salah. Kalian tahu nggak? Kalau huruf besar itu kan namanya kapital. Kalau huruf kecil namanya apa? Kapital kecil. Kalian lihat di KBBI. Coba cari. Kapital besar,
huruf kecil menurut KBBI. Apa? Hah? Kafir ya Pak. Jadi yang besar itu namanya kapital, kalau besar namanya kafir. Nah, di sini. Nanti kalau tampilannya beda, itu kayaknya sama bagian. Nah, di sini ada jendela outdoor, itu bisa kalian lihat di tab view. Di tab view, nanti ada beberapa pilihan nih. Oke? Nah ini, ada pilihannya, dia gambarnya seperti ini. Nanti akan muncul pilihan beberapa juga. Nah, kalau kita menjalankan ini, dia itu akan dicek step by step. Misalnya kita akan menjalankan ini, nanti dia ceknya adalah ini. Pertama seperti ini, titik 1 oh aman, titik 2 aman, 3, 4 aman. Oh di 4 muncul error. Jadi nanti dia ngeceknya baris per baris. Oke. Nah kemudian gimana caranya kita menggunakan debugger yang ada di Roblox-nya? Di sini ada yang namanya breakpoint. Kalian mau ngecek nih kak, aku mau ngecek di baris yang ini. Breakpoint-nya kalian pilih. Nanti dia akan ngecek baris yang ada di sini sesuai dengan breakpoint yang kalian pilih. Nah, ini. Misalnya kita mau ngecek fungsinya udah benar belum? Caranya pertama kalian bisa ngecek di baris pertama yang ada di dalam fungsi. Kan fungsinya ini tuh bagian dari fungsi. Ceklah baris pertama ada yang error enggak? Kemudian kalau tidak di sini kalian cek di bagian FA-nya. Kalian bikin fungsi namanya FA. Si FA ini isinya adalah ini. Selanjutnya kalian butuh fungsi FA. Dan kalian manggil dong. Bener kan? Kalian misalnya bilang misalnya kepo ada di lantai 3. Kepo di lantai 3 itu fungsi. Kalian mau manggil kepo, berarti kalian harus kepo. Oke? Jadi kita panggil tuh fungsinya. Kalian bisa ngecek di baris pertama atau bisa ngecek di bagian pemanggilan fungsinya. Dia akan mengambil fungsi apa? Cek di sini. Caranya bisa dua, di baris pertama yang ada di dalam fungsi atau pas memanggil fungsinya. Nah kemudian ini untuk breakpoint. Nanti dia akan menjelaskan ini. Dia dari baris berapa, kondisinya apa. Nah, ya, nanti ini bakal muncul di soal. Untuk mengecek problem, error ada 3. Step into, step over, sama step out. Kalian tinggal lihat aja tanda panahnya arahnya kemana. Sebetulnya kalau nggak perlu dijelasin kalian bisa paham. Step into, step over, sama step out. Kita lihat. Kalau step into, misalnya kita debatnya pakai step into. Kalau step into dia akan ngecek itu ke bawah. Baru pertama step into ngecek. Kemudian kedua ada step over. Kalau step over dia akan langsung nge-traverse. Misalnya kita mengecek function, dari function langsung diceknya sampai dengan N. Dari awal sampai langsung ke bawah. Kemudian ada step out. Kalau step out dia ngeceknya dari bawah ke atas. Keluar dari cabang programnya. Misalnya kita ngecek si FA-nya. Klik FA-nya, dia langsung naik ke atas. Ke tempat di mana fungsi FA itu dijalankan. Jadi kalian bisa perhatikan dulu. Nah, kemudian misalnya kita punya variabel seperti ini. Proses berbagi itu awalnya pakai yang namanya AWord. Jadi kita nanti bisa menambahkan di bagian mana variabel itu nanti muncul errornya. Nanti kalian misalnya kita mau ngecek variabel A,
kalian klik kanan di variabel A-nya, pilih add watch, nanti akan muncul seperti ini. Oke, untuk ekspresi B nilainya 16, datanya itu double. Kemudian ekspresi C nilainya itu hello world. Hello world itu adalah teks, datanya data string. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyakan? Oke, karena sudah jelaskan cara menebaknya. Nanti pas proses pengerjaan, silakan kalian coba tebak semua. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan buka lesson-nya. Nomor 38. Silakan. Ada soal dulu yang harus kalian kerjakan. Pokoknya di sini ada petunjuk, kalian ikutin petunjuknya, oke? Jadi kalian ikutin petunjuknya. Kalau belum kebuka, di refresh dulu. Nanti bagian petunjuk tinggal bisa kalian. Gampang hari ini. Dan sudah. Dibaca soalnya baik-baik. Kalau sambil lihat materinya bisa dicek biar sebelumnya itu ada materinya di sini. Jangan asal. Kopi nanti dia bakal pakai. Dia bakal pakai di sini. Skripnya itu bakal terpakai di slide nomor 2. Nah, skripnya dimasukin dulu, nanti dia bakal terpakai di slide yang nomor 2. Pokoknya ikutin petunjuknya. Dia nggak bisa. Dan kalau diikutin petunjuknya, ini petunjuknya ada di sini. Hari ini bikin sekali.
kalian pas di Robloxnya paling kosong jangan kemana. Roblox itu ambil spek kosong aja jangan di toilet kalian. Bukan. Di WordPress tanda tulisnya kalian klik pilih script masuk ke mas kerja. WordPress ada tanda tulisnya di klik script. Oke, kalau kan di Roblox kalian di Roblox Studio di pojok kiri atas itu ada window. Kalian klik window-nya, kemudian klik output. Ada window, klik output. Kita kayak display kosong. Jangan gitu, display kosong. Dan kita outputnya itu. Kemudian masih tahu ada ini. Your experience, tanda tulisnya itu. Dan proses. Nah ini tempat untuk ngasih tahu yang nah kalau kayak gini kalian hapus enternya ya balik sekian ada baris pengalaman enternya kalian hapus. Di bagian A-nya kalian klik, A-nya klik ini, di kiri klik. Nah, sampai A paling atasnya ke blok. Ya kan orangnya ya, ini kan A-nya kalau ke blok ya. Kalian klik A-nya nih, nah, sampai ke blok sampai ke atas. Diklik kanan. Kemudian ada yang pilihan add watch out, add watch. Nah, kalian cek caranya gimana untuk menjawab pertanyaan dari yang berikutnya. Oke, istirahat dulu 10 menit ya. 17.15 istirahat dulu sampai 17.25. 10 menit bukan 15, 10 menit ya. Oke, istirahat dulu. Dan nanti kita lanjut.
Teman-teman ini kalian bisa nge-next nomor 3 sama nomor 4 ya?
Oh iya sih, makanya aku kurang kayak gitu. Kalian tumben bajunya nggak sama lagi. Biasanya sama-sama putih, sama-sama baju olahraga. Oke, coba teman-teman perhatikan dulu ya. Ini cara pembelajarannya. Cara yang gampang itu nggak bisa dibuka, yang punya kalian. Jadi kita akan menjelaskan dulu cara mencek debuggingnya. Coba perhatikan dulu depan. Perhatikan. Saya nggak mau ada yang nggak mengerti. Ini semuanya yang tadi udah dibilangin. Ya. Komentarnya semua bilangin dulu. Komentarnya semua bilangin dulu. Good. Kamu dari tadi komentarnya bilangin. Komentarnya bilangin. Ya, komentarnya bilangin. Komentarnya bilangin. Komentarnya. Pas lagi ke zamannya kecil. Iya, makanya bisa mereka menjelaskan. Nih, teman-teman perhatikan ya. Karena yang gampang juga bisa membuka. Nih, yang 34 itu isinya kayak gini. Yang 34 isinya tuh kayak gini. Nah, kalian diminta untuk mewarnai si bintang ini. Ya perhatikan kan 34 kalian nggak bisa membuka. Dari berapa ya? Kilo, dan dulu diperhatikan. Kalian diminta untuk mewarnai bintang ini, posisinya itu ada kayak gini bintangnya. Oke, kalian harus mewarnai berdasarkan garis program yang nomor 13. Kalian tahu nggak yang nomor 13 warnanya warna apa? Tahu nggak? Kalau lihat di sini, nggak tahu kan? Cara ngeceknya gini, diperhatikan. Tadi kan yang artinya kalian klik dulu nih, kayak gini, blok dulu semuanya. Kemudian kalian klik kanan, ada yang namanya AdWords. Klik AdWords itu. Ya, perhatikan lagi. Tadi dia ditanya untuk bikin bintang di baris nomor berapa? Hah? Di baris bintang tadi bikin baris nomor berapa? 13. Ya, perhatikan dulu. Kalian lihat di bagian script. Nih, ini ada script. Ini ada script. Kalian klik. Ini ada script. Kalian klik. Kemudian di sini ini ada breakpoint. Klik breakpointnya. Sudah? Ini ada breakpoint. Ada tulisan breakpoint. Sudah?
Ya, dari klik ya, nih, breakpoint. Nah, kalian lihat di sini, muncul breakpoint ini nggak? Muncul ya. Nanti yang hasilnya bakal muncul di sini. Sekarang, karena sudah di breakpoint, kalian klik di baris nomor 13. Klik baris nomor 13 itu di sini. Ya, klik. Muncul. Lain 13 ya. Sekarang kalian play. Kalian play. Play. Kalian baris 13. Bentar. Oke, oke. Teman-teman lihat lagi. Ini di breakpoint. Ini ada tanda X ini. Diklik buat nge-clear. Diklik. Delete all breakpoints. Diklik. Klik yes. Kawan ya. Benar bisa kan? Ya.
Biasa perhatikan, perhatikan jadi orang memperhatikan. Oke, kita ulangi lagi ya. Nih, kita pengen tahu si bintang itu warnanya warna apa? Ini bitcoinnya udah diklik, bitcoinnya udah diklik. Ya, kalau udah dia bakal masuk bitcoinnya gini. Kemudian di pinggirnya bitcoin ada tulisan watch yang mata kalian klik. Ada watch yang mata kalian klik. Muncul watch ini, muncul. Nanti kalian bakal ngecek meja-meja kalian kalau memperhatikan ya. Sudah ya. Nah, kata program kalian harus mewarnai berdasarkan baris yang nomor 13. Kita lihat baris yang nomor 13 ini breakpointnya kalian klik. Sudah? Sudah? Kemudian play. Kalian lihat bagian sini di bagian watch. Di bagian watch kalian lihat ada my watch. Diklik. Muncul kalimatnya enggak? Ah, kenapa tiba-tiba? Muncul kalimatnya? Muncul kalimatnya? Muncul kalimatnya?
Oke. Udah sampai sini nggak? Sudah sampai di sini dulu nggak semuanya? Jangan. Sudah sampai sini semuanya? Kalinya muncul nggak di my watch? Kalau muncul, sekarang kakak mau tanya. Yang mau kita cari variabel apa? Yang mau dicari variabel apa? Variabel A. Ini ada expression, ada expressionnya. Di bawahnya kalian masukin A. Ketik A kecil, enter. Muncul apa? Sama berapa? Sama semuanya? A kecil. Muncul berapa? Muncul apa? Tanggal berapa? Sampai muncul. Sampai tahu muncul. Muncul apa? Jadi kamu cari yang kita lihat muncul apa ya? Kita lihat muncul. Kalau muncul apa? Berarti bintang warnanya apa? Lihat muncul. Hah? Lihat. Tanggal 4 warna apa? Kuning. Kalian pilih kuning. Kita susun sesuai dengan nomor barunya. Oke. Ya tadi sudah bilang yang sama kalian nggak. Paham caranya? Kita ulangi lagi. Mulai lagi untuk soal yang nomor 4. Oke, kita lihat. Di sini ada angka 9, angka 3, 19. Kita cek ya. Ini 9 kan? 9. Kita lihat. Cara ngeceknya gini teman-teman. Di clear dulu. Di delete all three point-nya. Delete all three point. Klik yes. Dimatikan dulu sih programnya. Oke. Breakpoint-nya kata-katanya tadi nomor berapa? 9. Nah, nomor 9 nih. Nomor 9. Kita klik baris yang nomor 9. Sudah? Baru deploy. Expression A volumenya berapa? Expression A volumenya berapa kalau baris nomor 9? Berapa? 15. Kita cek. 15 warnanya apa? Putih. Putih. Berarti yang mengandung angka 9 itu warnanya putih. Putih merah. Nah, ya warnanya putih. Ini warnanya putih. Sekarang coba kalian cek yang nomor 3. Ulangi caranya kayak tadi kayaknya. Dihapus dulu, delete all breakpoint-nya, dimatikan, breakpoint-nya kalian klik ke baris nomor 13, dijalankan value-nya berapa? Nah, coba. Oke, coba dulu yang lain. Nilainya berapa? Baris nomor berapa? Nomor 9. Baris 9. Kan yang 13 kalau enggak. Sebentar. Tadi kayaknya yang berapa sih? Oh, baris nomor 3 sorry. Baris nomor 3. Berapa? Nah, coba. Baris nomor 3. Oh, berapa? Itu lagi. Dimatikan dulu. Oke.
Bisa? Nah, berapa? Nah, paham ya cara nyarinya? Jadi yang mengandung angka 3 warnanya itu yang nomor 6. Kita cek. Nomor 6 itu warna pink. Nah, berarti ini warna pink. Cari yang baris nomor 19. Cara yang sama. Dimatikan dulu, dihapus all pointnya, pilih baris nomor 19, play, lihat kalinya. Yang lain berapa? Paham caranya ya? Paham ya? Oke. Kalau yang nomor 3 sama 4 nya buang nggak apa-apa. Kalian bisa melanjutkan ke step nomor 2. Silakan. Cara bacanya dari sekarang ya. Kita perlu menyebutkan namanya untuk apa. Kita perlu memberi tanda koma di antara keduanya untuk apa. Kita perlu memberi tanda petik untuk apa. Cara bacanya dari kanan. Fungsi play atau cepat. Dan nah ini yang nomor 2 nih. Apa ini gambarnya? Yang di dalam sini kan, yang kalian maksudnya, oh ini tanda kutip, kalau mainnya tanda kutip kan.
Ya, oke. Nah, untuk yang step nomor 3, kalian pilih gambarnya mau yang mana, titik, robot, mesin, lakukan bunga. Pilih salah satu titik. Udah ya nomor 2? Oke, nomor 3 nih. Nah, yang nomor 3, misalnya kalian pilih ini, pilih bunga. Kalian copy, kalian blok, kalian salin, dan outputnya masih ada kan tadi di sini, di bawah masih ada outputnya. Dan outputnya ini masih, kalau masih kalian tarik ke atas nih, garisnya tarik ke atas. Dan di sini ada run komen. Muncul nggak run komen? Allah bukan. Kalian bisa run komen juga. Nah, di run komennya kalian pilih, kalian paste gambarnya. Nah, di sini paste. Gambarnya paste. Run komen dari diklik run komen, paste, kontrol V, enter. Aku udah di copy namanya, kontrol V, enter. Ya. Ya. Run komen mana? Betul betul run komen. Tapi yang kamu muncul siapa? Dua ya, kamu. Terus ini.
Coba yang udah jadi gambarnya kalian ini, kalian yang bisa. Udah nggak apa yang nggak bisa muncul peran komennya nggak apa-apa. Yang udah muncul di capture dulu. Coba lagi capture. Oh, jangan capture deh. Kalian simpan aja. Klik file, save to file, klik file, save to file, kasih nama. Lesson ini lesson nomor 38. Bapak bisa tadi. Lesson nomor 38. Kemudian kalian unggah ke yang nomor 3. Nomor 3 dan juga nomor 4. Saya tumpang unggah yang nomor 3 sama nomor 4. Kedingin. Enggak. Kamu ingin? Oh iya Pak. Kenapa yang debug itu karena di tempat kalian memang biasa tempat yang terbuka nggak apa-apa. Sama kalian seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Waktunya sudah pas sekali. Sekarang silakan akun belajarnya di logout. Robloxnya juga di logout. Nanti hari Senin sama Selasa kita bikin teka-teki. Disiapkan ya. Dokumen. Hah? Baik, nomor 4 juga sama. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran pertemuan ini dengan baik. Walaupun banyak errornya tadi bolak-balik karena udah kamu. Yang tadi ada error yang tidak mau memunculkan value dari variabelnya. Oke, kali ini kita sudah belajar apa aja tadi? Cara untuk ngedebugging. Debugging itu namanya artinya apa? Proses untuk mencari bagiannya errornya. Kalau debug apa tadi? Bug itu apa tadi? Bug error. Kalau debugging adalah proses untuk mencari errornya. Oke? Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti pembelajaran pertemuan hari ini. Nanti Senin sama Selasa kita bikin proyek di Roblox lagi. Oke? Baik, ada yang tanyakan dulu Kak? Ada. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Nanti silakan kalau ada sampah buang di depan, ada tong sampah. Nanti setelah selesai, kursinya dimasukin lagi ke dalam. Oke? Sekian dari kalian, kita doa dulu ya. Silakan berdoa untuk agama dan saya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak akan selesai. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi pertemuan hari Selasa. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam. Hati-hati. Ya, silakan. Kursinya masukin lagi ke dalam ya. Joshua tuh pulangnya gak sih? Tumben banget.